Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat untuk terus belajar. Kali ini kita akan belajar tentang kolaborasi teknologi. Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi yang baik, masing-masing orang atau pihak memberikan peranan yang bersifat saling membantu, saling melengkapi, dan saling membagikan informasi. Kolaborasi haruslah didasarkan pada usaha untuk mencapai tujuan bersama, bukan tujuan dari salah satu pihak saja. Sebagai contoh, salah satu kegiatan kolaborasi teknologi adalah membeli secara online. Dalam hal ini terdapat kolaborasi antara lain: yang pertama, pembeli; yang kedua, pengembang aplikasi; yang ketiga, jasa pengantar makanan; yang keempat, penjual makanan; dan yang kelima, pembayaran secara online. Pada pembelajaran kali ini akan dijelaskan tentang yang pertama, jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi. Yang kedua, jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Yang ketiga, teknologi pendukung kolaborasi. Yang keempat, kolaborasi dalam industri. Yang kelima, kolaborasi dalam dunia pendidikan. Yang keenam, kolaborasi lembaga pendidikan dengan industri. Yang ketujuh, kolaborasi dalam bidang penelitian. Dan yang kedelapan, kolaborasi dalam bidang pemasaran atau marketing. Yang pertama, jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi. Jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi. Ada beberapa bentuk kolaborasi yang dibedakan berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kolaborasi tim. Kolaborasi tim adalah kolaborasi yang dilakukan dalam tim kerja dengan masing-masing anggota tim mempunyai tugas, batasan waktu, dan tujuan yang sudah dinyatakan secara jelas. Untuk mencapai tujuan bersama, masing-masing tim harus menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan pada batasan waktu tertentu. Sebagai contoh, guru membentuk tim kerja yang terdiri dari 5 anak dan diberikan tugas untuk mengembangkan program dalam bentuk game. Untuk menyelesaikan proyek tersebut, tim harus membagi tugas ke masing-masing anggota tim. Kolaborasi komunitas. Kolaborasi komunitas adalah kolaborasi yang dilakukan karena adanya kesamaan minat dan ketertarikan dari anggota komunitas. Kolaborasi jenis ini biasanya dilakukan untuk mengembangkan bidang yang menjadi ketertarikan bersama dan tidak untuk tujuan komersial. Sebagai contoh, komunitas pengguna Linux mengembangkan software gratis. Jadi, maksudnya di sini komunitas atau sekelompok orang yang memiliki minat yang sama atau ketertarikan yang sama mengenai Linux ini, sehingga mereka dapat berkolaborasi mengembangkan suatu software atau aplikasi dan dibagikan secara gratis agar dapat bermanfaat untuk semua orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Kolaborasi jaringan. Kolaborasi jaringan adalah kolaborasi yang dibangun karena adanya hubungan atau ikatan yang sudah dibangun terlebih dahulu. Jaringan tersebut dibangun berdasarkan berbagai ikatan tertentu, seperti hubungan kerja, sahabat,
kolega, teman sekolah, keluarga, atau kesamaan kepentingan. Sebagai contoh, organisasi seperti hotel, jasa transportasi, restoran, penyedia jasa aktivitas wisata, dan biro perjalanan. Jadi, kelima organisasi itu sudah membangun suatu jaringan atau hubungan kerjasama untuk membangun industri pariwisata setempat. Jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Berdasarkan metode atau perangkat yang digunakan, kolaborasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, kolaborasi sederhana. Kolaborasi sederhana dilakukan dalam bentuk dialog, pemberian pesan, dan memberikan umpan balik terhadap pekerjaan. Kolaborasi jenis ini dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi seperti aplikasi messenger, chatting, dan video konferensi. Aplikasi tersebut biasanya harus diinstal di komputer, perangkat mobile, atau menggunakan layanan yang ada di internet. Kolaborasi dokumen. Kolaborasi dokumen adalah kolaborasi yang dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang menjadi hasil dari kerjasama yang dilakukan. Sebagai contoh misalnya, siswa bekerja secara kolaborasi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan laporan praktikum. Dalam contoh ini, hasil kolaborasi akan diwujudkan dalam dokumen. Pada kolaborasi jenis ini akan dibutuhkan sharing dokumen antar anggota tim. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu berupa aplikasi atau layanan sharing dokumen yang tersedia di internet. Sebagai contoh di sini kita menggunakan layanan internet yaitu Google Docs. Kita mengirimkan alamat link Google ini ke teman kita. Kita kirimkan, kemudian pada tampilan layar HP teman kita telah menerima notifikasi dari undangan yang kita bagikan tadi. Kita pilih, kemudian kita buka laporan praktikum. Nah, setelah masuk seperti ini, pada layar laptop akan muncul ikon gambar foto teman kita yang sudah masuk tadi. Kemudian pada layar HP teman kita, contohnya sini kita ketikkan, kemudian akan tampil pada layar komputer. Ketikan dari HP tadi, selanjutnya kita contoh mengetik pada layar komputer, akan tampil pada layar HP ketikan yang kita ketik. Jadi di sini adalah contoh kolaborasi dari dokumen. Kolaborasi struktur. Kolaborasi terstruktur mempunyai prosedur, aturan, dan batasan yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, kolaborasi antar pemasok atau supplier, produsen, distributor, dan penjual atau retailer. Masing-masing pihak tersebut terlibat dalam kolaborasi dengan aturan, prosedur, dan batasan yang sudah disepakati. Teknologi pendukung kolaborasi.
Beberapa teknologi yang tersedia untuk mendukung keperluan kolaborasi di era teknologi saat ini banyak perangkat lunak atau platform. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi rapat online. Aplikasi rapat online adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan konferensi melalui jaringan internet. Sebagai contoh, GoToMeet, Skype, Google Hangouts, FaceTime, Classroom, Zoom. Yang kedua, aplikasi pengirim pesan. Saat ini banyak aplikasi pengirim pesan yang dapat digunakan baik dari perangkat komputer personal maupun dari perangkat mobile. Beberapa aplikasi dilengkapi dengan fitur artificial intelligence yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian di histori yang tidak terbatas. Fitur ini juga memiliki kemampuan untuk memperkirakan jawaban pengguna sehingga akan mengurangi waktu yang digunakan untuk mengetik pesan. Sebagai contoh, WhatsApp, Line, Chanty, Slack, dan lain-lain. Pengelola email. Aplikasi pengelola email adalah aplikasi yang digunakan untuk menerima, membaca, mengirimkan, dan mengelola email. Sebagai contoh ada Mailbird, Hiri, Opera Mini, Mozilla, Thunderbird, Microsoft Outlook. Perangkat lunak untuk desain. Ketika bekerja dengan proyek desain, kita perlu berkolaborasi dengan kolega dalam satu tim, ataupun dengan klien yang menjadi pelanggan kita. Untuk memudahkan pengerjaan proyek desain yang bersifat kolaborasi, kita memerlukan perangkat lunak yang dapat mengakomodasi kolaborasi kerja. Sebagai contoh, InVision, Mural, Concept Inbox, Check, ViewFlux, Zeppelin, Preview, Redpen, GoVisually, Logomarket, dan Fluid UI. Perangkat lunak dokumen. Saat ini banyak perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat dokumen dengan cara kolaborasi. Aplikasi tersebut pada umumnya dilengkapi dengan kemampuan untuk mengedit dokumen secara real-time, sharing dokumen, dan fitur untuk bekerja secara kolaborasi. Sebagai contoh, Google Docs, Office Online, Etherpad, dan Zoho. Berbagi file. Banyak aplikasi untuk berbagi file, diantaranya Google Drive, Dropbox, OneDrive, Hightail, Mediafire, dan Sugar Science. Beberapa aplikasi dilengkapi dengan fitur sinkronisasi online. Artinya, setiap perubahan yang dilakukan di komputer kamu akan diikuti oleh perubahan dari dokumen yang disimpan di cloud. Perangkat lunak untuk manajemen proyek. Ketika bekerja dengan anggota tim, ada baiknya pimpinan proyek dapat mengetahui perkembangan setiap pekerjaan, tasks yang dilakukan, dan apa yang sedang dikerjakan oleh setiap anggota tim. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi yang dapat mengelola pekerjaan-pekerjaan yang ada dan anggota tim yang terlibat. Sebagai contoh, aplikasi untuk mengelola proyek: Asana, Podio, Trello, Basecamp, ProfHub, Bright, Liquid Planner, Workflow Mesh, dan Zoho Project.
Kolaborasi dalam industri. Ada banyak bentuk kolaborasi dalam industri, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membuat produk baru. Yang kedua, mengembangkan sistem. Yang ketiga, produk saling melengkapi. Yang keempat, penelitian bersama. Yang kelima, membangun lingkungan bisnis bersama. Yang keenam, penggunaan sumber daya bersama. Kolaborasi dalam dunia pendidikan. Ada banyak bentuk kolaborasi dalam dunia pendidikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berbagi sumber daya, berbagi tenaga ahli, membangun komunitas ahli, kolaborasi bidang penelitian. Kolaborasi lembaga pendidikan dengan industri. Ada banyak bentuk kolaborasi dalam lembaga pendidikan dengan industri. Yang pertama, rekrutmen lulusan. Yang kedua, pelatihan kerja. Yang ketiga, jasa konsultan. Yang keempat, penelitian dan pendanaannya. Kolaborasi dalam bidang penelitian. Ada banyak bentuk kolaborasi dalam bidang penelitian. Yang pertama, melakukan penelitian bersama. Yang kedua, mendapatkan supervisi, yaitu satu peneliti lebih mudah melakukan penelitian bersama peneliti ahli. Peneliti ahli memberikan supervisi kepada yang lebih mudah. Yang ketiga, berbagi hasil penelitian. Dan yang keempat, berbagi sumber daya, termasuk sumber daya peralatan, dana, dan keahlian. Yang terakhir, kolaborasi dalam bidang pemasaran atau marketing. Dalam dunia pemasaran, beberapa merek seperti Google, Apple, Airbnb sudah memiliki nilai yang baik di mata masyarakat, sehingga dengan melakukan collaborative marketing menggunakan merek tersebut dapat memberikan efek yang baik bagi merek dari produk yang lain. Beberapa contoh kolaborasi yang sudah berhasil: Airbnb dan perusahaan penerbangan KLM, Apple dan Nike, Google dan KitKat. Tugas mandiri. Buatlah tugas tersebut, kirim dalam bentuk foto, kemudian dikirimkan pada ruang kelas.